Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Fikih Muamalah yang beranggotakan saya sendiri, Ayah Syarifat Araya, NIM 22011110124, dan yang kedua Dewi Husnul Karomah yang berNIM 22011110155. Selanjutnya Fatihiyah Firdausil yang berNIM 22011110180. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai al-aqdu, yaitu akad. Akad sendiri memiliki arti yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan yaitu sebagai tali yang mengikat, karena akan adanya ikatan antara orang-orang yang berakad. Secara istilah fikih sendiri, akad itu didefinisikan sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata sesuai dengan kehendak syariat ini yang dimaksud adalah bahwasanya seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun lebih tidak dianggap sah apabila salah satu atau keduanya tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya seperti kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain, dan sebagainya. Adapun pencantuman kata yang berpengaruh kepada objek perikatan di sini yang dimaksud adalah bahwasanya terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak, yaitu yang melakukan ijab, kepada pihak yang lain yang menyatakan qabul. Maka dapat disimpulkan bahwasanya akad adalah pertalian ijab. Ijab sendiri yaitu ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak. Jadi ijab itu yang memberikan tawaran. Dengan qabul. Qabul di sini ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain. Jadi qabul itu yang menerima tawaran tersebut, yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukumnya sendiri yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatil an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu. Penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, baik haji maupun umrah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya melakukan isi perjanjian atau melakukan akad itu hukumnya wajib. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ananda Firda. Baik, terima kasih. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang rukun dan syaratnya akad. Yang pertama yaitu pengertian rukun. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Dan 4 komponen pembentuk akad yaitu asy-syibhi. Yang pertama yaitu al-aqidain sebagai subjek atau pengembangan hak dan kewajiban menurut Syafi'i dan Maliki. Yang A yaitu manusia atau bisa dipanggil syakhsiyah tabi'iyah. Yang B yaitu badan hukum, syakhsiyah iktibariyah hukumnya. Yang kedua yaitu mahallul akad, yaitu sebagai objek menurut Syafi'i dan Maliki. Yang ketiga yaitu maudu'ul akad, yaitu tujuan.
Yang keempat yaitu sigot al-akad, yaitu ijab dan qabul, madhab Hanafi dan Syafi'i dan Maliki. Yang kedua yaitu rukun akad.
Yang selanjutnya yaitu rukun akad. Rukun akad adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tidaknya isyarat atau korespondasi. Yang pertama yaitu Hanafi, ijab atau penyerahan, qabul adalah penerimaan sigot. Yang B yaitu menurut jumhur ulama. Yang pertama yaitu pihak berakad atau bisa disebut akid, penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu objek akad, ma'qud alaihi, barang dan harga. Yang ketiga yaitu ungkapan, yaitu sigot, ijab dan qabul. Kriteria atau syarat akid dibagi menjadi dua, yaitu ahliyah atau kompetensi, yaitu zakat dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi atau akad, balik dan berakal. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah hak dan kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad, yaitu pemilik asli, wali atau wakil atau maklar atas objek transaksi. Syarat akad dibagi tiga. Yang pertama yaitu syarat syah, yang kedua yaitu syarat fasid, yang ketiga yaitu syarat batil. Syarat syah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, yang mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syarak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, yaitu urf. Misalnya, harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih atau khiyar atau garansi dan sebagainya. Yang kedua yaitu syarat fasid, yaitu syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sahih. Misalnya, pembeli mobil dengan uji coba dulu selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu syarat batil, adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria, yaitu syarat sahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendara mobil yang telah dibelinya. Syarat pembentukan akad yaitu syarat terjadinya akad segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Syarat ini dibagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad, meliputi kedua orang pihak yang melakukan akad, zakat bertindak, zakat balik, dan berakal. Yang dijadikan objek akad menerima hukumannya. Akad ini diizinkan oleh syariah selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan, walaupun dia bukan akid. Yang memiliki barang tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariah. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidak sah dianggap sebagai imbalan amanah. Ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Yang kedua yaitu syarat khusus, adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya. Syarat ini bisa disebut syarat tambahan atau idhofil yang harus ada di samping syarat umum. Contohnya, tergantung masing-masing pelaku akad itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dewi Kusnul Karoma sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai pembagian akad dan juga berakhirnya sebuah akad. Macam-macam akad. Para ulama fikih berpendapat bahwasanya akad itu dibedakan menjadi beberapa sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Yang pertama yaitu berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih secara sekilasnya atau kesimpulannya, akad sahih itu adalah akad yang sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam syara. Jadi akad sahih ini benar-benar akad yang memang sudah dibenarkan dan juga sah untuk dilakukan, karena memang sudah memenuhi antara syarat dan juga rukunnya. Akad sahih ini ada dua, ada akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis itu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syarat dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Ya, ini seperti akad yang dilakukan orang jual beli, orang yang sudah balik pada umumnya. Yang kedua, akad mauquf. Akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut. Contohnya seperti anak kecil yang anak kecil tapi sudah mumayyiz. Nah, ketika dia melaksanakan sebuah akad tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya atau walinya, maka tidak boleh maka akad tersebut tidak boleh dilaksanakan atau tidak sah. Kemudian yang kedua, akad tidak sahih. Akad tidak sahih ini akad yang antara syarat dan rukunnya itu ada yang tidak terlaku atau tidak terpenuhi. Akad tidak sahih ini ada dua, dibagi menjadi dua, akad batil dan akad fasid. Akad batil itu akad yang salah satu dari rukunnya itu ada yang tidak terpenuhi. Kalau akad fasid itu semua rukun tidak terpenuhi tapi ada syarat. Semua rukun tidak terpenuhi dan syarat juga ada yang tidak terpenuhi, seperti itu. Akad-akad ini ketika dilakukan maka tidak akan sah karena dia tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang ada dalam syara. Pembagian yang kedua yaitu berdasarkan dari segi penamaannya. Dari segi penamaannya itu ada dua, ada akad musamah dan akad musamah dan ghairu musamah. Akad musamah itu akad yang ditetapkan syara dan telah ada hukum-hukumnya seperti jual beli, hibah, pinjaman dan sewa menyewa. Itu kan hukumnya sudah ada dalam hukum syara. Terus ghairu musamah, akad yang penamanya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istisna, bai al-wafa, seperti itu. Nomor 3, berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Ini ada dua, ada akad musyara'ah dan akad mamnu'ah. Akad musyara'ah adalah akad yang dibenarkan syara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Akad mamnu'ah, akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan, seperti donasi harta anak di bawah umum atau harta anak yatim, kemudian menjual anak kambing dalam perut ibunya. Itu kan akad-akad yang masih kalau dibilang itu nggak jelas lah akad. Jadi termasuk dalam akad yang berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad, seperti itu. 4. Ini akad yang digolongkan berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Dibagi menjadi dua, ada akad doman dan akad amanah. Akad doman ini adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Jadi dalam akad ini ketika ada orang yang menyewa barang kepada penyewa,
Jadi yang barang yang disewa itu akan sepenuhnya ketika rusak itu ditanggung oleh si penyewa, bukan yang memiliki sewanya. Seperti itu. Orang yang menyewa, jadi yang menyewa yang menanggung. Akad amanah. Yang kedua akad amanah. Akad amanah yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut kecuali ada unsur kesengajaan. Jadi kalau misalkan yang amanah ini ketika kita menitipkan barang kepada seseorang, ketika barang itu tuh rusak emang dari kitanya, dari kita menitipkan, maka kerugian atau tidak yang dititip itu tidak harus harus mengembalikan atau mengganti. Tapi kalau misalkan itu kerusakan dari yang dititipin itu, maka kerusakan akan ditanggung orang yang dititipin, bukan penitip, seperti itu. Kemudian ada 3. Kemudian ada akad gabungan antara doman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh 2 unsur, di mana salah satu seginya adalah doman dan segi yang lain merupakan amanah. Ini kayak gadai seperti itu. Jadi kayak kolaborasi lah. Nomor 5, berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. Akad fauriyah dan akad istimror. Akad fauriyah adalah akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, seperti jual beli. Ya sudah, kalau misalnya kita hanya beli satu, ya udah. Habis itu kemudian pergi. Itu ya pada umumnya lah, jual beli pada umumnya. Yang kedua, akad istimror atau zamaniyah, akad yang pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati. Ya seperti aria. Jadi akad-akad ini tuh kalau misalkan belum sampai ada yang sesuatu yang menyebabkan akad itu terhenti atau selesai, ya akad itu tetap berlanjut sesuai dengan kesepakatan. Yang nomor 6 digolongkan berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Akad ini ada 2, yaitu akad asliyah dan akad tabi'iyah. Akad asliyah itu adalah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad tabi'iyah adalah akad keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rohan tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membayar hutang, kalau misalnya nggak punya hutang, ngapain kita bayar hutang? Kan itu ada ketika kita menghutang. Bagian ke-7, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Ada 2, ada akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, seperti hibah, wasiat, wakaf. Itu kan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah. Kedua, akad tijari. Pembagian yang kedua akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan, seperti jual beli, sewa menyewa, pokoknya yang dia tuh bersifat komersial, menguntungkan untuk si penjual atau si penyewa. Materi selanjutnya yaitu berakhirnya suatu akad. Suatu akad itu akan berakhir ketika ya ada sesuatu yang mempengaruhinya juga atau yang melatar belakanginya. Berakhirnya sebuah akad itu ada ketika sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Jadi sesuai dengan perjanjian sebelumnya, akad itu berakhir pada kapan yang disepakatinya gitu loh. Jadi kalau misalkan berakhirnya ketika kita mulai akadnya itu 2020, terus perjanjiannya akadnya berakhir pada 2022 seperti itu, maka ya sudah, kalau sesuai dengan perjanjian maka akadnya selesai. Yang kedua, berdasarkan ketika salah satunya itu ada yang meninggal. Jadi dua belah pihak, orang yang berakad, ketika salah satunya itu ada yang meninggal, maka akad tersebut berakhir. Ketiga, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Jadi ketika 2 orang itu sedang berakad,
berakad dalam akad apa aja lah atau sewa menyewa, ketika salah satunya itu dibatalkan, maka ya sudah akadnya tidak mengikat atau sudah tidak berlaku lagi karena dibatalkan. Ya kalau mau dilanjut gimana, kan udah dibatalkan. Kemudian ada yang terakhir itu karena jual belinya fasad atau tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jadi rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, kemudian akad tersebut akan batal. Berlakunya khiyar. Kemudian akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Jadi sudah deal melakukan akad perjanjian ini tapi salah satunya tidak dilaksanakan atau dari dua belah pihak itu ada yang tidak melaksanakan, maka akad tersebut otomatis langsung batal. Kemudian tercapainya tujuan akad sampai sempurna. Jadi kalau akadnya sudah selesai atau yang diinginkan itu sudah tercapai dalam dua belah pihak tersebut, ya sudah akad tersebut selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan materi pada materi akad kali ini. Bila ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silahkan bertanya pada saat waktu kami presentasi pada mata kuliah fikih muamalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata maupun pemaparan materi yang mungkin kurang dimengerti. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.